Nah, banyak teman-teman di sini yang pusing ya menghandle debt collector ya terkait CC ya. Ini saya kasih trik teman-teman ya agar teman-teman bisa paham ya cara menghandle-nya seperti apa. Yang pertama, cara menghandle debt collector. Satu, teman-teman jangan panik. Jangan transfer ya. Teman-teman ada kalimat yang teman-teman mesti pegang ya. Keputusan yang diambil dalam tekanan itu biasanya merugikan teman-teman. Kenapa? Kalau belum mampu bayar ya, jangan transfer kecil hanya karena takut. Transfer tanpa kejelasan justru memperkuat posisi penagih, teman-teman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, cara menghadapi debt collector. Teman-teman minta legal standing secara tertulis. Ya. Apa legal standingnya? Kalimat tegas yang bisa teman-teman gunakan ya, mohon kirimkan bukti pengalian piutang sesuai pasal 613 KUH Perdata terkait akta cesi dan bukti pemberitahuan kepada saya. Jika mereka tidak bisa menunjukkan akta pengalian cesinya atau bukti pemberitahuan, maka secara hukum teman-teman berhak mempertanyakan. Kalau nggak out, suruh keluar mereka. Kenapa? Tidak sah secara hukum, teman-teman. Kalau didatangin debt collector tidak membawa dua itu, ya. Ini penting, teman-teman, ya. Ketika teman-teman kreditnya macet, ya, baik kredit KPR, kredit modal kerja atau kredit komersial, asetnya kan dijual tuh ke pihak ketiga secara CC. Ada orang datang, ya, tidak ada dua itu, akta pengalian sama bukti pemberitahuan, suruh dia keluar. Kira-kira gitu, teman-teman. Karena secara hukum itu tidak sah. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi debt collector ya tentang CC ya, teman-teman. Yang pertama, batasi komunikasi, teman-teman, ya. Jangan teman-teman melayani debt collector itu nelponnya panjang, apalagi curhat. Itu posisi tawar teman-teman lemah, ya. Gunakan pola ini, teman-teman. Silakan kirimkan komunikasi resmi, Pak, melalui email atau secara tulis. Kenapa? Karena semua itu harus terdokumentasi, teman-teman, ya. Yang keempat, jika mereka datang ke rumah nih ya, teman-teman, nah ini kalau debt collector datang ya kan, kadang kan ada yang mau datang hari Senin misalkan pagi, teman-teman sudah keluar atau pintunya ditutup seolah-olah teman-teman pergi. Nggak usah takut, teman-teman, ya. Nggak usah takut, ya. Jika debt collector datang ke rumah teman-teman, ingat, satu, penagihan boleh, intimidasi tidak boleh, teman-teman, ya. Teman-teman kasih kalimat tegas, silakan kirim dokumen resmi. Saya tidak bisa mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini. Jangan berdebat panjang, teman-teman, ya, ketika debt collector datang ke rumah, ya. Dan juga jangan terpancing omisi, hadapi debt collector itu, ya. Dan juga jangan membuka detail keuangan pribadi. Itu akan menurunkan posisi tawar teman-teman ketika menghadapi debt collector, ya. Teman-teman, tips cara menghadapi debt collector, ya. Ini bicara soal kemampuan bayar, realistis nih ya, teman-teman, ya. Ketika debt collector datang ke rumah teman-teman. Satu, teman-teman jangan menjanjikan tanggal. Oke, baik Pak, saya akan bayar
tanggal 30 Februari, kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak, saya akan bayar minggu depan. Itu berbahaya teman-teman, ya. Ketika teman-teman wawan prestasi dikejar terus tuh, ya kan? Bahkan teman-teman bisa dimaki-maki tuh sama debt kolektornya. Kenapa? Karena janji teman-teman omong kosong. Bagaimana, Bang, kalimat yang aman untuk menghadapi itu? Jawabannya sederhana, teman-teman. Baik Pak, saat ini saya belum memiliki kemampuan pembayaran, ya. Jika ada opsi restrukturisasi, ya kan, silahkan sampaikan secara tertulis, ya. Atau begini, baik Pak, saya ada kemauan bayar, namun sampai saat ini saya masih belum ada kemampuan. Kenapa? Karena usaha saya kurang baik, ya. Saya bangkrut, ya, tapi bagaimanapun utang mesti dibayar. Saya paham itu, Pak. Kalau teman-teman jawab seperti itu, maka ini menunjukkan, ya, teman-teman ada itikat baik, namun tanpa mengikat diri, ya. Ini penting, teman-teman. Bahasa ada kemauan bayar, namun masih belum ada kemampuan, ya. Terima kasih buat Farel ya sudah bergabung. Ada Ausena, ya, dan ada Nata yang menyukai lab, ada Tias, ya. Kita lanjut, teman-teman, ya. Yang keenam, cara menghadapi debt collector, ya. Nih, ketika dia datang, ya, kadang sama 2 orang atau 3 orang, ya, teman-teman harus siapkan mental, teman-teman harus kuat, ya, bahwa teman-teman yang keenam itu jangan takut dengan ancaman pidana. Kadang kan dia ngancam-ngancam pidana tuh. Padahal apa? Utang perdata bukan pidana. Pidana akan terjadi kalau teman-teman ada unsur penipuan, ya. Bang, gimana kalau gue diancam debt collector? Jawabannya sederhana, teman-teman, ya. Silakan tempuh jalur hukum yang sesuai. Kenapa? Karena kalimat ini membuka debt collector berhenti mengintimidasi, ya. Kalimat ini membuat mereka pasti debt collector udah pusing tuh teman-teman gituin, ya. Jadi bagaimanapun teman-teman, ya, ketika ada debt collector, ya, teman-teman tetap tenang, tetap kuat mental, ya, tetap teman-teman komunikasi baik, ya. Jangan sampai kemudian teman-teman ditanya kapan bayar langsung jawabnya cepat. Teman-teman atur waktunya, tetapi teman-teman tidak putus komunikasi, diulur-ulur, teman-teman, ya. Yang ketujuh, teman-teman, simpan semua bukti, screenshot set, ya, kemudian rekaman suara jika teman-teman ada, foto kunjungan, surat ketika teman-teman menghadapi debt collector. Kenapa? Karena ada barang bukti, ya, teman-teman. Nah, kalau terjadi intimidasi, ya, itu bisa menjadi masalah hukum buat debt collectornya, ya. Nah, teman-teman, diskusi malam ini kita interaktif, ya. Kalau teman-teman mau bertanya, ya, kita masuk sesi tanya jawab, teman-teman. Sekarang saya buka sesi tanya jawab, tulis pertanyaan singkat dan jelas. Ya, silakan teman-teman tulis mengenai pertanyaan tentang CC, ya, teman-teman. Ini ada nanya, Bang, CC sebenarnya apa sih? Sederhana, teman-teman. CC itu adalah pengalian hak tagih dari kreditur lama ke kreditur baru. Utangnya tetap ada, yang berubah hanya siapa yang berhak menagih. Ya, jadi basicnya begitu, teman-teman, ya.
untuk CC. Ini ada juga yang DM saya ya, Bang, apakah debitur harus setuju kalau utangnya dialihkan? Tidak, teman-teman. Hukum tidak mewajibkan persetujuan debitur, tetapi debitur harus diberitahu agar pengalihan itu mengikat secara hukum. Kenapa sih teman-teman bank mengalihkan piutangnya ke pihak ketiga? Itu ada dasarnya, teman-teman. Ya, dasar yang pertama itu ada di perjanjian kredit, ya kan, bahwa ada klausul pasal bank itu begitu debitur wan prestasi, bank mengalihkan piutang ke pihak ketiga. Yang kedua tadi yang kita jelaskan di pasal 613. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, terima kasih ya Sheila udah ngirim kopi ya. Ada Queen Kotek baru gabung. Sheila menyukai labnya Auto Second ya. Terima kasih udah join. Ya. Ini yang nanya juga terkadang saya juga sebagai konsultan CC teman-teman ya di lembaga keuangan, dan biasanya tim saya ya Minton and Partners Law Firm itu kita sebagai konsultan buat lembaga keuangan, kita ajarin tuh lembaga keuangan bagaimana menjual CC secara benar ya. Kita ajarin akta pengalihan piutangnya, pasal-pasalnya, jual belinya seperti apa ya kan, dan bagaimana ketika nanti digugat dan segala macam ya. Jadi orang bank juga nanyain tuh, Bang, bagaimana kalau apakah CC itu perlu persetujuan debitur ya? Ya, balik lagi ke pasal 613 ya, tidak ya. Tidak perlu ada persetujuan debitur. Kenapa? Karena hukum tidak mewajibkan persetujuan debitur. Tetapi yang lebih penting adalah debitur harus diberitahu agar pengalihan itu mengikat secara hukum. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, kalau ada nanti saya undang teman-teman berbicara ya. Ada Heru Bagja yang sudah bergabung, Ari Twins, Ajo Kids yang sudah bergabung ya. Ya, terima kasih sapanya Ayo Kids dan Uki. Nah, ada pertanyaan gini teman-teman ya di DM saya ya, Bang, kalau saya tidak pernah diberitahu pemberitahuan pengalihan piutang, apa yang harus saya lakukan? Jawaban sederhana teman-teman. Teman-teman satu harus minta akta pengalihan piutang ya terhadap si cecor atau si pembeli piutang. Kedua, teman-teman minta bukti pemberitahuan resmi. Yang ketiga, identitas kreditur baru. Tanpa itu ya, tanpa ketiga itu teman-teman tidak wajib langsung membayar. Ini penting, teman-teman. Ya. Jadi kalau tidak pernah diberi pemberitahuan, teman-teman jangan bayar. Ya. Kenapa? Karena secara hukum itu tidak sah ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi ya. Ada Bang Ken, ada Charlie ya. Ada Heri H, SH sudah bergabung.